Oke, eee, kali ini kita akan mencoba membuat sesuatu yang lebih menarik, di mana kita akan mengkombinasikan antara ESP8266 dengan Android. Cukup menarik nih. Nanti kita akan bikin aplikasi Android yang bisa mengontrol ESP8266 melalui komunikasi serial. Nah, di sini komunikasi serial sebelumnya kan kita sudah pernah nyoba menggunakan pada saat inisialisasi kita buat serial dot begin, kemudian dengan port 115200. Ya, ini kita enable serialnya. Nah, di sini saya sudah ready satu buah satu unit WMOS D1 mini yang isinya adalah ESP8266, kemudian satu buah LED yang sudah terhubung dengan pin D5 dari WMOS D1 ini. Jadi di sini saya akan buat sebuah mendefine LED-nya pada pin D5. Kemudian pin LED ini kita aktifkan sebagai pin mode output LED output. Oke, kalau pada materi sebelumnya ketika kita menampilkan output ke serial monitor, kita menggunakan print atau println ya. Print atau println untuk membuat new line, untuk menampilkan teks, misalnya teks yang akan ditampilkan. Kita coba dulu buat, kita kasih delay biar dia nggak terlalu sering banget. Delay 1000 milisekund. Serial monitor, serial controller. Kita beri nama serial controller. Kemudian kita aktifkan serial monitor. Nah, di sini kita akan dapatkan output teks, dan terus menerus. Ini akan dicetak satu buah line tulisan teks setiap detik. Nah, sekarang kita coba mengontrol lampu dengan menggunakan LED serial monitor ini, melalui serial monitor. Sekarang kita coba listen dulu. Ketika kita mengirimkan sesuatu ke serial, maka dia akan menerima uh, akan membalas dengan sebuah teks misalnya gitu. Kita baca serialnya, if serial dot available, ini digunakan untuk mengecek apakah serialnya available apa enggak. Kemudian kita get karakternya, char sama dengan serial.read. Nah, serial ini dia akan ngebaca per karakter ya, per karakter yang dikirim. Kita akan balas dengan echo dari teks yang dia kirim itu. Serial.print Anda mengirim print. Anda mengirim, kemudian teks. Oke, sekarang kita coba
upload ulang. Oke, dia sudah ke update. Sekarang kita coba A. Anda mengirim, oh, karakter A-nya tidak terlihat. Oh ya, ini dia, SDASD. Kemudian ada dikirim new line juga ya, new line /n. AAA. Ini dia akan terkirim. Ada 1, 2, 3. Sama new line, kemudian ada space juga di sini. Entah ini karakter dari mana. Harusnya cuman ini saja ya. Bisa aja kita tambahkan di sini integer, read. Misalkan kita jadikan integer. Sudah di hard reset. Kita kirim 1, 11, 13 sama 10. Dia ternyata karakternya ASCII-nya yang dibaca. ASCII dari apa yang dikirim. Oke, seperti kita tahu kalau dia menggunakan integer, tadi dia akan menampilkan ASCII dari teksnya. Nah, sekarang gimana kalau kita mau baca satu stringnya? Maka di sini ada fungsi yang sudah ada di serialnya, read string. Nah, di sini nanti kita akan dapetin objek stringnya. Ini bisa kita langsung coba untuk run. Kita tunggu sampai serialnya oke, udah berhasil ke reset. Kita kirim tes. Anda mengirim tes, ya benar. SDSD. Ya. Nah, di sini kita sudah dapat outputnya berupa seperti ini. Oke, tadi kita sudah tahu gimana cara dapetin input dari serial. Sekarang kita coba dapetin lagi komennya. Karena kita di sini menggunakan karakter, kita gunakan karakter aja yang gampang ya. Komennya serial.read. Kita baca read di sini kalau dia komennya sama dengan if komennya sama dengan 1, maka kita akan menyalakan lampu LED yang ada. Digital write LED hide. Oke. Sekarang kalau dia 0, kita ganti outputnya menjadi low. Kenapa kita tidak menggunakan angkanya langsung? Karena di sini bentuknya char ya. Sekarang ya semua yang dibaca di dalam serial read itu dianggap sebagai karakter, bukan sebagai integer ataupun string. Kalau kita convert dia menuju ke integer, maka nilainya itu akan menjadi nilai ASCII dari angka yang dimasukkan. Sekarang kita coba run. Semoga berhasil menyala. Oke, coba kita kirim 1. Oh, alhamdulillah dia nyala. Kita kirim 0, mati.
kirim 2, 3, 4, 5, 6, 1. Jadi kita dapetin di sini kalau dia 1 menyala, 0 mati sesuai dengan yang kita dapetin dari komennya. Nah, bisa aja di sini kita tampilkan ke user kalau LED sedang menyala. Misalnya print LED menyala. Kemudian di sini LED dimatikan. Kita tunggu serialnya selesai. Serialnya connect lagi. Oke. Kita dapetin 1, 0, LED dimatikan 1, LED menyala. Oke. Ya, cool right? Keren. Nah, sekarang kita udah dapetin ininya, programnya. Program untuk mematikan dan menyalakan lampu. Oke, di sini kita sudah ada Android Studio dibuka. Nah, di sini kita start new project saja. Bikin project yang empty. Kemudian beri nama misalnya on off LED. Kemudian kasih package name-nya bebas. Kita gunakan bahasa Kotlin. Oke. Oke, di sini kita sudah dapetin aplikasi Android-nya. Kita coba koneksi ke device-nya. Di sini saya punya device Android yang sudah terkoneksi dengan WiFi. Saya rekomendasikan teman-teman mengaktifkan ADB WiFi dari device Android-nya supaya bisa deploy dan debugging-nya via WiFi, jadi nggak perlu via USB lagi. Kita nanti akan muncul di sini untuk outputnya. Kita coba running dulu. Oke, ini sudah selesai di install. Kita lihat. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Kita coba ubah di bagian layoutnya ini, text view-nya menjadi button. Di mana height-nya kita berikan background tint green misalnya. White MFF. Pilih warnanya, misalnya warna hijau. Oke. Width-nya kita berikan 200 dp supaya lebar. Dan ya, height-nya kita berikan 70 dp supaya tinggi. Oke. Kemudian sini teksnya on. Kemudian kita tambahkan sebuah teks lagi. Text view berada persis di bawahnya sini. Oke, kemudian text view-nya ini
Ini nama buttonnya button on off. Oke, button saja dah, kita beri nama. Kemudian ini text view status. Oke, namanya adalah text view status. Jadi nanti setiap statusnya ini, apa yang didapetin dari serial, nanti akan kita tampilkan di sini. Kemudian ini adalah button untuk mengirim komen ke serialnya. Kita coba run kembali. Kita dapetin hasilnya dia seperti ini. Button on-nya. Nah, sekarang kita perlu membaca USB-nya. Di sini ada library yang cukup menarik yang bisa kita gunakan untuk membaca USB serial di Android. Ini bisa teman-teman cari di Google dan atau di GitHub, namanya USB Serial for Android. Nah, di sini kita bisa gunakan untuk membaca USB serial yang Android yang terhubung dengan USB OTG. Nah, kebetulan karena ESP8266 atau EMOS D1 ini dia sudah direcognize karena dia menggunakan USB converternya menggunakan FTDI. Jadi chipnya FTDI ya. Jadi cukup enak untuk sudah bisa untuk dikenal di sini. Nah, stepnya kita coba pertama di sini ada quick start-nya, silahkan dibaca di situ. Kita perlu menambahkan di repository di build Gradle-nya Maven Jetpack IO di build Gradle yang root project-nya ya. Kita pindah ke sini, kita cari Gradle-nya yang project. Nah, di sini kan reponya hanya Google dan Center. Kita tambahkan Maven Jetpack, kemudian sync. Oke, sudah. Kemudian kita tambahkan dependensi ini ke dalam build.gradle-nya. Di bagian dependensi, kita taruh di paling bawah. Oke, nah di sini dia masih ada tag ya. Kita perlu cek versinya versi berapa. Versinya di sini ada versi 2.3.2.3.0. Ke tagnya ini kita ganti dengan 2.3.0. Kemudian lakukan sinkronisasi. Kita tunggu. Oke. Di sini dia file to resolve. Oh, sorry, salah. Bukan di build script. Maven-nya ini ditaruh di all project. Di all project, ya ini dia. Jadi jangan sampai salah penempatan untuk repositorinya ini. Harusnya di all project bukan di build script ya. Kemudian ini, nah sekarang dia udah aman karena dia sinkronisasinya udah kelar, udah selesai. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Di sini kita perlu nambahin di baris kedua ini kita perlu menambahkan device list ke dalam project res.xml. Kita coba buka ini. Oke, ini kita baca secara raw. Kemudian copy semua. Kita buat dia di dalam values. Kita beri nama known devices. Direktorinya XML. Oke, kita
paste yang tadi. Nah, di sini kita udah ada yang FTDI. Insya Allah aman. Kemudian, berikutnya yakni kita perlu menambahkan di bagian manifest.xml-nya. Sini kita baca manifest.xml. Di sini kita perlu menambahkan di bagian activity-nya intent filter untuk USB attach. Di sini kita tambahkan intent filter USB device attach. Kemudian kita tambahkan metadata USB device attach-nya di bawah intent filter. Nah, di sini kita arahkan ke XML yang tadi dibuat, yaitu non-device. Oke, ini sekarang kita sudah berhasil mengkonfigurasinya. Sekarang kita tinggal melakukan coding. Nah, di sini codingnya agak sedikit jelimet agak sedikit berbeda dengan yang di sini karena library SDK Android-nya sudah lumayan yang terbaru, jadi pas kita menggunakan yang ini nanti akan timbul masalah. Dia butuh beberapa permission yang harus ditambahkan terlebih dahulu. Oke, di sini kita kembali ke main activity. Yang lain kita close. Oke, di sini kita ada main activity. Kita akan mengontrol lampunya dari sini. Karena main activity ini yang menghandle layout main XML yang udah kita ubah tadi. Nah, sekarang kita perlu ngelisten, membaca perubahan broadcast receiver dari ketika ada device yang ditancepin atau device OTG yang terhubung dengan HP Android-nya. Di sini kita buat sebuah misalnya namanya USB broadcast receiver, yang di sini kita buat berasal dari objeknya broadcast receiver. Objek broadcast receiver. Kemudian kita implement on receive-nya. Nah, di sini kita perlu tambahkan intent action-nya. Kita buat companion object. Intentnya misalnya kita kasih console action USB sama dengan bisa kita pakai komennya ini aja. On off USB. Kita buat pengecekan di sini P1 action-nya ini sama dengan karena dia ini nullable, kita cek action USB. Kita hanya akan menangkap apakah action-nya itu berasal dari action ini atau tidak ya. Kemudian kita buat synchronize lockernya dengan menggunakan broadcast receiver ini. Kemudian kita buat sebuah aksesoris atau USB USB
OTG. OTG di sini berasal dari dengan tipe USB device. Kita buat dia nullable. Kemudian intent P1 sih ya, P1 ini kita buat dia jangan null deh, karena kalau dia null nanti lumayan. Get variable extra di sini kita ambil dari USB manager dot extra device. Ya. Kemudian di sini kita cek if p1.get boolean extra USB manager dot kalau dia permissionnya granted, permission dari USB-nya ke grant, maka defaultnya kita jadikan false ya. Kalau dia ke grant permissionnya untuk menggunakan USB itu, maka akan kita ambil ya. Kita dapetin USB OTG ini ya. USB OTG. Nah, di sini kita ngapain? Kita buat to do aja. Enable button on dan off-nya. Kemudian ini kalau dia gagal, kita toss saja. Make text-nya ke konteks panel. Gagal membuat gagal mendapatkan permission USB. Kemudian sini terus .lenglong show. Oke. Panelnya ini konteksnya kita menggunakan konteks panel biar rapi. Kita turun-turunkan dia biar terlihat lebih rapi. Nah, di sini kita sudah punya broadcast receiver-nya. Kodenya nanti bisa di-download di GitHub ya, di link YouTube-nya nanti. Kemudian di sini kita sudah dapetin broadcast-nya. Nah, sekarang di sini kita coba buat connect device. Oke. Di sini kita buat file manager sama dengan get system service context dot USB service as USB manager. Oke. USB service-nya ini kita jadikan sebagai USB, kita cache dia menjadi USB manager. Kemudian kita cek driver yang available driver. First, sini USB sama dengan USB serial prober dot get default prober. Kemudian kita ambil find all device menggunakan device manager yang ada, USB manager. Jadi nanti USB serial prober ini akan mendeteksi semua USB yang terhubung dengan HP kita. Kemudian di sini kita cek if available drivers is empty. Kalau dia kosong, kita ngapain? Nggak ngapa-ngapain ya. Harusnya kita munculkan di text status saja.
text sama dengan tidak ada USB terhubung. Oke, kemudian text bisa terus color-nya kita ganti set text color, ini colors dot red. Oke, kemudian return. Gak perlu ngapa-ngapain ya. Gak perlu ngapa-ngapain kalau dia tidak ada device yang terhubung. Sekarang kalau ada device terhubung, kita ambil drivernya, driver dari device itu. Device yang terhubung karena portnya USB itu cuma satu, pasti jadinya device yang terhubung itu berada pada port yang pertama. File driver sama dengan di sini available drivers. Kita ambil ke yang pertama, first. Ya, kalau dia kosong sudah diblok di atas ya. Sekarang kita ambil kalau dia drivernya pertama ya. Kemudian kita cek connection manager-nya, file connection sama dengan manager get open driver, open device. Nah, ini yang kita buka adalah di driver dot device. Nah, sekarang kita buka connection dengan menggunakan USB manager tadi ke device driver yang pertama, driver device yang pertama. Sekarang kalau connection-nya sama dengan null, ini dia bisa null bisa enggak ya. Kalau dia null, harusnya connection-nya berarti tidak ada koneksi. Tidak ada koneksi. Atau bisa saja ini karena permission. Atau permission. Maka di sini kita perlu request permission-nya. File permission intent misalnya. Intent sama dengan pending intent. Kita buat intent permission-nya get broadcast. Pertama kita bikin pending intent untuk dapetin broadcast apakah sudah keterima apakah enggaknya. Konteksnya this. Request code-nya kita kasih 0 saja. Kemudian intent-nya, intent. Kemudian action USB. Ya. Oke. Ini apa yang belum? Action USB. Apa yang belum ini? Flags-nya kita kasih 0 aja deh. Nggak terlalu penting. Kemudian di sini kita dapetin kita buat filternya juga. Dan filter action USB tadi. Oke. Ini action USB ini yang kita buat tadi di atas. Ini ya, supaya dia nanti bakalan ditangkap di broadcast receiver yang kita buat. Sekarang kita udah dapetin intent filternya. Nah, selanjutnya kita register receivernya. Register receiver yang kita buat tadi.
apa namanya tadi di sini, USB broadcast receiver, dengan filternya adalah yang ini, filter yang sudah dibuat di atas. Kemudian kita request manajernya untuk request permission terhadap driver.device yang kedeteksi device yang terhubung tadi. Device yang terhubung, kemudian pending intent-nya ini tadi permission intent. Oke. Kemudian di sini return juga ya, karena dia nggak bakalan kemana-mana. Karena dia butuh request permission masuk ke sini dulu. Oke, sekarang kita sudah dapetin ini kalau dia pertama kalau nggak ada terhubung, kalau permissionnya ditolak. Sekarang kita ini kalau semua oke. Nah, sekarang kita ambil device-nya. Di sini kita kasih dia nama file port sama dengan US drivernya port kita ambil ke yang 0, yang pertama juga ya, first or null. Oke, di sini kita coba open connection. Open dengan menggunakan connection yang tadi, yang sudah kita buat di atas. Kita buka dia, kemudian kita set parameternya, baud rate-nya berapa. Karena tadi kita menggunakan 115.200. Kemudian jumlah data bits-nya berapa. Kita bikin 8 aja. Kemudian stop bits-nya USB serial ports dot stop bit 1. Kemudian data bit stop bit parity-nya USB serial port dot parity non. Nah, ini ikutin kayak gini aja. Untuk detailnya apa itu stop bit, data byte, sama parity urusan belakang. Yang penting jalan aja dulu. Sekarang kita udah dapet ini. Kita cek kasih statusnya sama dengan connected to the device. Oke, lanjutnya kita ganti warnanya dulu. Ini karena warnanya tadi merah ya. Kita ganti warnanya jadi green. Oke, selanjutnya kita cek buttonnya itu. Itu tadi kita punya button, kita enable buttonnya di sini. Button set on click listener. Kalau dia diklik, maka dia tulis ke portnya dengan apa tadi? 1 ya. 1 kalau dia nyala. Oke, statusnya secara default kita bikin dia off ya. Kita bikin var on sama dengan di sini boolean false. Nah, di sini kita buat if on. Jika dia nyala, maka yang dikirim itu adalah 0. Else 1. Ya kan? Tadi di sini kita menggunakan komen 1 dan 0. 1 untuk menyalakan dan 0 untuk mematikan. Sini 0 untuk mematikan, 1 untuk menyalakan. Oke.
Nah, sekarang kita convert ini menjadi byte array. Oke, itu byte array, karena yang dikirim itu harus berupa byte. Kemudian jumlah ini apanya ya? Kita cek timeoutnya. Timeout kita kasih 100 saja, 100 milisekund. Kemudian kita baca output uh, output dari serial ya. Byte array kita buat di sini adalah size-nya misalnya 50 aja. Kemudian port read bytes. Timeout-nya 200. Kemudian text view status dot set text sama dengan string bytes untuk mengkonversi bytes-nya. Nah, kalau ada yang diterima dari situ, kita ganti color-nya jadi blue. Oke. Nah, ini rasanya sudah cukup komplit. Jadi, oh ya belum. Tadi kalau dia kalau permissionnya keterima, ini dia harus connect ke sini lagi ya, harus nyambung ke connect device lagi. Ketika USB OTG-nya diterima, di sini connect to device. Jadi dia akan berulang terus selama dia di reject. Sekarang kita coba run. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, di sini dia USB-nya tidak terhubung ya. Oke, di sini saya sudah punya USB-nya. USB yang sudah tertancap sama Android-nya. Kemudian ESP8266 yang sudah diberikan program untuk serial reader tadi. Kemudian di sini ada dia karena menggunakan micro USB portnya, saya ada konverter micro USB menuju ke USB-C. Kemudian yang kedua saya membutuhkan konverter USB-C menuju ke USB output USB casannya, USB datanya. Oke, sekarang saya hubungkan. Kemudian ini statusnya dia masih membaca ya. Saya redupkan dulu layarnya. Oke. Di sini statusnya dia masih USB tidak terhubung. Sekarang kita coba tancap. Kita coba run ulang. Kita kill dulu dia. USB tetap tidak terhubung. Kita coba ganti headnya. Dia harusnya menyala. Sebentar, kita coba dulu. Atau mesti dibalik. Kita balik. Oke, dia menyala. Nah, di sini sudah ada statusnya apakah terima apa enggak. Oke, connect to device. Dia harus menggunakan agak terbalik. Tadi yang kuning ke ground, ini ke digital 5.
digital 6, ini digital 5. Oke, sekarang kita coba. Ya. Oh, ini ada sesuatu yang belum LED menyala. Dia statusnya on off-nya belum ya. Ya, di buttonnya kita belum on kan, statusnya on sama off. If on, not sama dengan on. Ya, kita toggle dia. Oke. Oh, salah. Sama dengan not on. Kita mesti berhati-hati. Kalau tidak sama dengan itu, nanti dia mengecek apakah dia tidak sama dengan, harusnya not on ya. Tidak on. Jadi ini untuk menolak. Kalau dia true, dia akan menjadi false. Kalau dia false, dia akan menjadi true. Oke, sekarang kita coba. Oke. Lihat. Sudah menyala. LED dimatikan, LED menyala. LED dimatikan, LED menyala.